Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari treat horornya Mas Freddy Spire, yang menceritakan seorang pemuda yang ternyata salah menghadiri undangan hajatan dari seorang teman. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Las, jangan lupa nanti malam setelah maghrib kita kondangan ke Wak Aji. Mas Waras nikah, kata Rudi kepada Muklas yang sedang sibuk mengamplas kaki meja. Yang diajak berbicara seperti tak mendengar. Beneran loh Las, tak tunggu sama teman-teman. Rudi kembali mempertegas omongannya. Kali ini Muklas hanya mengangguk, lalu membalikkan badan meja, mengamplas bagian dalamnya. 1987. Gak jadi datang mungkin Rud si Muklas. Udah jam berapa ini? Ucap Tolibin tak sabar. Rokok kretek sudah 2 batang dihisapnya, tapi Muklas tak kunjung kelihatan batang hidungnya. Alah, ya wes lah, kita berangkat aja. Rudi yang ikut tak sabar akhirnya mengajak 5 orang pemuda lainnya untuk segera berangkat saja. Mereka harus segera berangkat ke dusun tempat hajatan digelar. Jaraknya 4 kilometer dari desa mereka tinggal. Keenam orang itu harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat Wak Aji. Mereka pun bergegas. Muklas baru bangun sekitar jam setengah 8. Adzan Isya sudah berkumandang 20 menit yang lalu. Bujangan itu langsung berlari ke kamar mandi. Begitu menyadari jika dirinya sudah terlambat. 15 menit kemudian Muklas sudah rapi. Kemeja yang dibelinya lebaran lalu dipakainya malam itu. Setelah pamitan ke ibunya, Muklas langsung menuju wakaf yang ada di jalan persimpangan dusun. Obor minyak tanah dibawanya sambil berlari. Desa waktu itu belum tersentuh listrik. Dia harus berhati-hati agar cipratan minyak tanah tak mengenai bajunya. Jalanan sudah sepi saat Muklas berjalan ke arah wakaf. Sebagian jalan udah gelap. Hanya ada satu penerangan dari obor yang memang diletakkan di dekat wakaf untuk menerangi orang-orang yang buang hajat malam hari yang masih menyala. Waduh, kok sepi ya? Kata Muklas dalam hati. Muklas menunggu di pinggir wakaf yang berbatasan langsung dengan sungai kecil. Di sulutnya rokok bentol eceran yang disimpan di sakunya. Berharap teman-temannya juga terlambat seperti dirinya. Angin semilir berhembus dingin. Tidak ada tanda-tanda temannya datang. Muklas lalu mematikan rokoknya di tanah dekat kakinya. Tak sengaja dia melihat potongan batang rokok yang ada di sana. Muklas hafal betul sisa rokok siapa itu. Walah, asu. Sudah berangkat berarti, gumamnya sambil berlari ke arah dusun tempat Wak Aji. Muklas mencoba berjalan cepat sambil menggenggam obor. Jarak dusun Wak Aji masih cukup jauh.
Muklas berharap masih bisa kebagian jatah makan gulai kambing meski datang larut malam. Muklas terus berjalan sampai ke sebuah persimpangan jalan. Jika melewati jalan biasa, jaraknya masih 2,5 kilometer lagi dari dusun, karena harus memutari satu perkampungan lagi. Tapi ada sebuah jalan kecil melewati tepian sungai yang bisa memotong jarak sampai 1 kilometer. Muklas memilih jalan pintas. Obor diletakkannya lebih ke depan karena jalan ini lebih sempit. Pepohonan randu dan bendo mengapit jalan ini. Di sisi kiri ada sungai yang mengalir tenang. Siang hari jalur ini sering dipakai pencari kecombrang. Muklas sedikit hafal dengan arah jalan, terus berjalan mengikuti alur. 20 menit berjalan, Muklas terus mengikuti jalan setapak. Dia terus masuk ke dalam rimbun pohon. Suara dengung bunglon sesekali menemani. Sampai akhirnya Muklas berhenti di depan Sungai Caruk, sungai yang menjadi pertemuan dua aliran sungai lainnya. Muklas harus menyeberang. Dilepasnya sandal kulit, lalu celana panjang. Dilintingnya sampai dengkul. Muklas masuk ke air dan mulai menyeberang. Waduh, demi kekondangan kayak harus melewati hutan gini ya. Oke, lanjut. Dia berjalan perlahan agar kakinya tidak menginjak lumpur di dalam sungai. Perlahan, kabut tiba-tiba mulai muncul saat Muklas hampir sampai di tepian sungai. Begitu menginjakkan kaki di tepian sungai, Muklas dikagetkan dengan sebuah kain putih yang dilihatnya terjulur. Mata Muklas mengikuti kain itu. Ternyata kain itu sangat panjang dan terus terulur sampai ke dalam pepohonan yang gelap. Cahaya obor tak bisa melihat ujung kain itu. Jantungnya berdegup kencang. Muklas merasa ada yang salah dengan kain itu. Setelah memasang sandal, dia langsung berlari ke jalan setapak yang mengarah ke dusun Wak Aji. Suara-suara kemudian muncul, sekilas seperti suara pria tua yang terbatuk. Suara itu terus bersautan di kanan dan kiri jalan. Muklas terus berlari. Di dalam hatinya dia mengumpat karena teman-temannya tak mau menunggu. Kaki Muklas baru berhenti setelah dirinya mendengar suara gamelan yang cukup ramai. Jalan setapak yang dilaluinya berhenti di sebuah jalan tanah yang lebih lebar. Sekitar 100 meter di depan, nampak sebuah tandu besar khas orang hajatan bersinar terang. Muklas mengatur nafas. Dia tidak mau menoleh ke belakang. Dipercepat langkahnya menuju tempat hajatan itu. Untung masih banyak tamu, kata Muklas dalam hati. Ada ratusan tamu di tempat hajatan itu. Muklas langsung mengambil salah satu kursi kosong. Dia tidak mengira Wak Aji akan mengundang banyak sekali orang untuk hajatan digelarnya. Muklas melirik ke kanan dan ke kiri mencari Rudi dan kawan-kawan lainnya, tapi tidak ada. Kue-kue khas hajatan terhidang di piring-piring yang berjejer di meja. Muklas langsung mencomot kue-kue itu. Berjalan kaki dari desa membuatnya kelaparan. Ketika tamu-tamu diarahkan pindah meja, Muklas pun ikut. Ternyata tamu diarahkan ke meja yang berisi masakan-masakan berat. Bermacam daging ada di sana. Muklas tak sabar mengambil masakan yang ada itu. Di hatinya, dia berdecak kagum melihat banyaknya masakan
yang telah disajikan oleh Wak Aji. Dia seperti lupa akan keadaan. Muklas memakan semua yang menurutnya enak. Gulai kambing, ikan bakar, sate, sapi, semuanya dimakannya. Seperti tak kenyang-kenyang mulutnya itu. Buah-buahan yang ada di atas meja tak luput dari tangan Muklas. Semua dikunyahnya satu persatu. Sampai kemudian Muklas kaget karena di pundaknya ditepuk keras. Dia menoleh ke arah orang yang menepuknya itu. "Loh, Wak Arja, kok di sini?" kata Muklas. Ternyata yang datang adalah bapak dari kakek Muklas. "Udah nak, makanya ayo cepet pulang, jangan lama-lama di sini," jawab Yu Arja sambil menepuk-nepuk pundak Muklas. Muklas menurut saja, lalu mengikuti langkah Yu Arja melewati para tamu. Muklas melirik para tamu. Dia baru sadar jika hampir tak satu pun orang di sana dikenalnya. Sambil terus berjalan, Muklas melirik seisi tempat itu. Ada cahaya yang menerangi semua ruangan, tapi tak ada sumber cahayanya. Di ujung ruangan ada seorang pria dengan jubah berkilau duduk dari kejauhan. Dia terlihat tersenyum ke arah Muklas. "Ayo Le, jangan lama-lama di sini," kata Yud Arja menarik tangan Muklas. Mereka terus berjalan keluar dari tempat hajatan itu. Di sebuah jalan kecil, Yud Arja menyuruh Muklas untuk pulang sendiri. "Udah ya, sampai sini saja aku nganternya. Nanti kamu ikuti bunga lantana sampai ujung, terus kamu pulang," kata Yud Arja. Muklas mencium tangan Yud Arja. Dia masih bingung dengan apa yang dialaminya. Diikutinya jalan setapak seperti pesan Yud Arja. "Kalau belum 7 langkah, jangan lihat ke belakang," suara Yud Arja terdengar lagi. Muklas mempercepat langkah kakinya. Bunga-bunga lantana yang tumbuh di pinggiran jalan seakan menyala. Tak perlu obor untuk menerangi. Tak lama kemudian, Muklas merasakan ada angin yang kencang berhembus. Dia tetap berusaha mengikuti jalur bunga seperti pesan Yud Arja. Sayup-sayup Muklas kemudian mendengar suara ramai orang di ujung jalan. Dia langsung berlari mendekati sumber suara itu. Ternyata di ujung jalan Muklas melihat ada puluhan orang yang berkumpul. Ada orang tuanya juga di tengah orang-orang itu. Muklas langsung keluar dari jalan setapak. Ternyata dia sudah berada di depan Kali Caruk. Orang-orang langsung menoleh ke arah Muklas dan menghampirinya. Ibu Muklas langsung menangis melihat anaknya yang keluar dari dalam lebatnya pepohonan. Ternyata si Muklas sudah hilang 5 hari. 6 teman Muklas yang datang ke acara hajatan tak satu pun mengaku bertemu dengan Muklas. Orang tua Muklas bingung dan menghubungi semua keluarga. Tapi tak ada satupun yang tahu keberadaan Muklas. Sampai akhirnya salah satu kakek Muklas mendapat mimpi jika Muklas akan kembali di malam kelima. Muncul dari Kali Caruk yang ada di perbatasan desa. Kakek Muklas itu lalu berikhtiar mengajak orang-orang kampung. Mereka mengadakan selamatan kecil-kecilan di dekat Kali Caruk. Yang datang ke mimpi kakek Muklas adalah Yud Arja, kakek buyut Muklas yang sudah meninggal sekitar 6 tahun lalu sebelum peristiwa hilangnya Muklas selesai. Wow, menarik sekali ya. Jadi si Muklas ini salah tempat kondangan ceritanya.
Tapi ini loh ya, apa ya istilahnya itu, salutlah untuk perjuangan Muklas. Demi menghadiri acara hajatan, dia itu rela menyeberangi sungai malam-malam. Waduh, kalau saya sih mending nggak datang ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.